Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, walaupun gelaran Olimpiade Catur sudah selesai, tapi saya akan ajak kalian untuk melihat bagaimana Magnus ditantang oleh juara Zambia nih guys. Lawannya adalah Gilan Bualia, Master Internasional, dan dia juara Zambia 2 kali, tahun 2010 dan 2013. Ini dari babak kelima ketika Norwegia berhadapan dengan Zambia. Ya, walaupun kita tahu pada akhirnya Norwegia diunggulkan ketiga di Olimpiade Catur 2022, tapi finish cukup jauh, malah di bawah Indonesia ya. Ya, mungkin karena teman-teman lainnya gimana ya, teman-teman. Bahkan Magnus tidak memutuskan turun di babak terakhir. Nah guys, ini partainya seru banget karena Magnus berhasil untuk membunuh lawannya dengan skakmat. Oh iya, Gilan Bualia juga pernah berhadapan dengan pecatur putri andalan Indonesia, Iren, dan videonya ada di YouTube Herald Chess. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Ya, Gilan Bualia pastinya momen yang bersejarah bagi pecatur Afrika ini karena jarang banget nih bisa bertemu dengan juara dunia. D4 kemudian dimainkan kuda F6, kemudian putih C4, Magnus E6, kemudian putih kuda C3, Magnus memilih D5. Yap. Ketimbang memilih Nimzo Indian dengan ciri khas gajah ke petak B4, dia lebih memilih dengan memainkan langkah D5, yaitu merubah posisi menjadi Queen Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak. Ciri khasnya ini nih guys, buat kalian yang belum tahu. Kemudian putih merespon dengan kuda F3 dan Magnus Carlsen gajah ke petak B4. Putih E3, hitam rokade pendek, putih A3, gajah makan kuda C3. Pion B makan C3 dan hitam C5. Ya, ini serangan dari hitam dengan seperti ini jika bertemu dengan dua pion tumpuk di petak C3 dan C4. Apa respon terbaik merespon langkah C5 dari Magnus? Nah, kembali lagi ya, ini berubah posisinya menjadi Nimzo Indian Ragozin. Memang dalam permainan catur banyak transformasi posisi yang bisa membawa permainan ke beberapa pembukaan guys. Nah, langkah terbaik untuk putih di langkah selanjutnya merespon C5 adalah gajah ke petak D3, kemudian menteri ke petak C2, kemudian pion C makan D5 untuk menghilangkan pion tumpuk. Nah, Bualia Gilan merespon dengan gajah D3, artinya dia sangat memahami opening teman-teman di sini. Kemudian Magnus lanjutkan dengan pion D makan C4, gajah makan C4 dan lanjutkan dengan menteri C7. Kemudian putih kuda D2, ya tepat banget menjaga gajah karena di sini ada ancaman dari menteri Magnus. Kemudian Magnus lanjutkan dengan kuda C6, putih rokade pendek, benteng ke petak D8. Nah, apa sih ide dari Magnus teman-teman dengan menjalankan benteng D8? Artinya dia tidak memberikan kesempatan Bualia Gilan untuk menjalankan E4 kemudian E5. Karena dengan seperti ini, apabila dia bermain E4 akan hilang pion di petak D4. Nah, tapi pion D makan C5 juga bukan pilihan bagus ya buat pemain putih karena akan menghancurkan struktur pion. Setelah benteng D8, putih lanjutkan dengan F4 dan ini merupakan kesalahan dari Gilan Bualia karena membuat keunggulan bagi hitam menjadi tinggi. Nah, langkah terbaiknya adalah kuda ke petak A5. Tapi Magnus tidak pilih ini, Magnus pilih kuda D5. Kemudian Gilan Bualia lanjutkan dengan gajah makan kuda. Ya simple lah. Apa idenya? Ya idenya untuk mencari partai draw ya. Karena dengan bertukarnya gajah dengan kuda D5 kita bisa lihat bahwa gajah milik putih warna hitam dan putih hitam memiliki gajah terang. Kemudian pion E makan D5, putih menteri H5, pion C makan D4, pion C makan D4, dan Magnus kuda E7. Ya, bagi Magnus bermain di Olimpiade juga tantangan buat dia ya. Selain dia ingin memiliki elo rating 2900, tapi juga setiap bertemu lawan-lawannya, pasti lawannya elo ratingnya lebih rendah karena timnya juga berpenampilan kurang bagus. Kemudian tantangannya adalah lawan-lawannya pasti ingin mencari remis saja guys. Dan itu sulit ya dalam permainan catur. Kalau lawan kita nggak cari menang. Karena akan selalu mengupayakan pertukaran buah guys. Jadi bisa bayangin gimana rasanya jadi Magnus. Setelah kuda E7 dengan ide memplot gajah di petak F5. Putih kuda F3, gajah ke petak F5. Putih gajah D2 dan hitam F6.
Kemudian putih kuda H4, Magnus gajah ke petak E4. Lihat gajah di petak E4-nya sangat kuat sekali. Ini kalau kalian memiliki gajah di petak E4 ya, ketika kalian bermain catur, itu kuat banget perwira kalian. Putih lanjutkan dengan F5, dan ini bukan langkah yang tepat. Kemudian Magnus benteng A C8, kemudian putih gajah B4, dan hitam A5. Gajah makan kuda, menteri makan gajah, dan benteng ke petak F4. Magnus lalu lanjutkan dengan benteng C3, putih benteng S1, menteri makan A3, kemudian benteng ke petak G4. Ya, Gilan Bualia coba untuk mematikan Raja Magnus. Tapi dia lupa bahwa dengan benteng ke petak G4 membuat menteri tidak bisa membantu pertahanan. Dan dia lupa bahwa di sini, ya, dapatkah kalian tebak apa langkah terbaik untuk hitam dalam posisi ini, guys? Apakah dengan makan pion di petak E3 yang jelas banget ini sudah terlihat? Yap, congratulations kalau kalian menemukan langkah yang tepat. Langkah killer move-nya adalah benteng ke petak C1. Boom! Kenapa jalan benteng E3 tidak dipilih oleh Magnus? Karena kalau benteng makan E3, hitam akan lanjutkan dengan putih akan lanjutkan dengan benteng D1. Nah, sebenarnya unggul-unggul saja ya, teman-teman. Magnus di sini dapat melanjutkan dengan serangan lainnya. Nah, tapi di sini langkah killer move-nya adalah benteng ke petak C1. Artinya memaksa pertukaran benteng. Nah, Gilan Bualia melanjutkan kesalahan dengan benteng makan benteng C1. Kemudian Magnus, yap, menteri makan E3, boom. Kalau Raja H1, maka akan terjadi skakmat dengan menteri makan benteng C1. Nah, dia pilih Raja ke petak F1 dan Gajah ke petak D3. Boom! 26 langkah saja Magnus mengalahkan juara Zambia. Bagaimana permainannya, teman-teman? Apa yang salah dari permainan Gilan Bualia? Ya, salahnya adalah terlalu dini untuk terlalu berambisi ya menyerang Raja Magnus. Padahal dia dari awal jalur C-nya ini sudah menjadi eksploitasi oleh Magnus Carlsen, teman-teman. Nah, inilah yang terjadi di babak kelima. Coba kasih nilai dari angka 1 sampai 10 permainan dari Magnus Carlsen. Dan yap, kalau kalian tanya kapan Magnus Carlsen main lagi, sebentar lagi akan ada turnamen online ya, FTX Crypto Cup. Saya belum konfirmasi apakah Magnus akan bermain. Kayaknya sih akan bermain ya. Kemarin saya sempat sharing juga. Saya akan lihatlah kembali apakah dia akan benar-benar ikut atau cancel. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus pecatur Indonesia. Catur Yes Indonesia. Jaya bosku. Magnus nih bos.